Can't get it. Pull. Kisah diawali ketika seekor anjing bernama Kujo mengejar kelinci liar. Kelinci yang ketakutan bersembunyi di sebuah lubang yang dihuni oleh sekumpulan kelelawar. Kujo terus menggonggong di lubang dan membuat kelelawar ketakutan. Seekor kelelawar terbang dan menggigit hidung Kujo. Di sebuah rumah yang berjarak beberapa kilometer dari lokasi Kujo digigit, seorang anak bernama Ted ketakutan karena melihat monster di lemarinya. Ted berteriak hingga orang tuanya datang ke kamar. Ayahnya bernama Vic, sedangkan ibunya bernama Donna. Ayahnya memeriksa lemari dan meyakinkan bahwa nggak ada monster di kamarnya. Ted pun disuruh tidur kembali. He's in there. I saw him. He has yellow eyes. There's no such thing as real monsters. Paginya, Ted sedang sarapan. Seorang tukang kayu bernama Steve datang untuk mengantarkan kuda kayu pesanan Vic. Ted memberitahu Steve kalau iklan serial yang sedang tayang di televisi dibuat oleh ayahnya. Selesai sarapan, Vic berangkat kerja sementara Ted pergi sekolah. Keadaan ini dimanfaatkan oleh Donna untuk berselingkuh dengan Steve. Wah, Donna kok tega-teganya ya selingkuh di saat suaminya lagi kerja. Siang itu, Vic pergi ke bengkel langganannya karena ban mobilnya bermasalah. Namun, montir langganannya lagi nyervis mobil lain dan gak sempat buat ngecek mobilnya si Vic. Tukang pos ngasih saran ke Vic buat nyoba betulin mobilnya ke montir lain bernama Joey Camber. Saran dari tukang pos ini menjadi awal mula petaka yang bakal dialami oleh keluarga Vic. Joe Campbell. Does a real good job and he won't rob your blind. Karena lokasi yang lumayan jauh, Vic pergi ke bengkel milik Camber keesokan harinya bersama istri dan anaknya. Setibanya di bengkel terpencil, Donna kaget saat melihat anjing besar berjalan ke arah Ted. Donna langsung menggendong Ted, namun Brett yang merupakan putra dari Joey meyakinkan Donna bahwa Kujo nggak berbahaya. Don't worry, Mr. Trent, your boy will be alright. Cujo won't hurt him. He likes kids. Malamnya, Vic membacakan mantra yang dibuatnya untuk mengusir monster yang ada di lemari Ted. Saat itu, Donna merasa bersalah sudah berselingkuh dengan Steve. Donna mulai sadar bahwa Vic terlalu baik untuk diselingkuhi. Dia adalah sosok suami yang bertanggung jawab dan sangat perhatian dengan anak mereka. Keesokan harinya, Vic menonton berita tentang sereal berbahaya yang diproduksi oleh perusahaan tempatnya bekerja. Isu itu mengancam posisi Vic di perusahaan. Bosnya lalu meminta diadakan pertemuan darurat untuk membahas masalah tersebut. Vic harus pergi ke kantor pusat selama 10 hari di New York minggu depan. Donna kembali menemui Steve di rumahnya. Namun, kali ini bukan buat enak-enak, melainkan untuk mengakhiri hubungan terlarang yang sudah mereka jalani selama ini. Steve nggak terima diputusin sama Donna dan tetap memaksa agar Donna tetap mau enak-enak sama dia setiap hari. Vic kebetulan lewat di jalanan dekat rumahnya Steve dan ngelihat istrinya lagi gelut sama Steve di pinggir jalan. Vic langsung putar balik, namun Donna dan Steve sudah nggak ada di sana. Donna menjemput Ted ke sekolah. Dalam perjalanan pulang, mobil Donna ndut-ndutan dan harus segera diservis supaya nggak semakin parah. Di bengkel, Kujo mulai terinfeksi virus dari kelelawar yang menggigit moncongnya. Matanya belekan dan hidungnya berlendir. Tapi keluarga Camber nggak ada yang sadar karena istrinya baru saja menang lotre sebesar 5.000 US dollar. So what'd you do today? Usual. Groceries, errands. I won the lottery. Where'd you get it? Istrinya Joy pengen ngunjungin kakaknya di Connecticut selama 2 minggu bareng anaknya. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Joy buat bersenang-senang ke Boston bareng temannya, si Gary. Steve datang ke rumah Vic buat nemuin Donna yang lagi sendirian di rumah. Steve merayu Donna buat enak-enak lagi, namun Donna sudah bertekad untuk nggak meneruskan hubungan terlarang mereka.
Steve langsung memaksa Donna buat ngelayani nafsu bejatnya, tapi Donna tetap menolak. Sementara itu, Vic izin pulang cepat dari kantor dan langsung menjemput Ted di sekolah. Sesampainya di rumah, Vic ngelihat Steve dan Donna di dapur yang berantakan. Donna pun menyuruh Steve untuk keluar. Vic sudah curiga sejak melihat istrinya dan Steve gelut di pinggir jalan tempo hari. Dia lalu bertanya ke Donna, apa benar mereka berselingkuh? Keesokan harinya, Vic masih mau nolongin Donna buat betulin mobilnya yang bermasalah. Namun mobilnya belum kembali normal karena Vic nggak punya alat buat ngebongkar mesin. Vic nyaranin Donna buat betulin mobilnya ke bengkel Joy. Vic pamitan ke Ted buat pergi meeting darurat di New York selama 10 hari. Saat itu Ted ngerengek. Dia nggak mau Vic pergi lama karena tiap malam Ted selalu minta Vic buat bacain mantra pengusir monster. Vic pun berjanji buat menuliskan mantranya di kertas supaya Donna bisa ngebacain tiap malam buat Ted. Sebelum berangkat, Donna minta maaf ke Vic karena sudah selingkuh. Donna bilang kalau semuanya sudah berakhir dan berjanji bakal memperbaiki diri ke depannya. Namun, Vic belum tahu bakal mengambil keputusan apa tentang status pernikahannya dengan Donna. Wanted you to know it was over. Just wanted to be sure that you knew that. I don't know. I can't make that it never happened, Vic. So I don't know what I'm gonna do either. Gary sedang membersihkan rumahnya sebelum berangkat ke Boston bareng Joy. Cujo yang sudah terinfeksi rabies tiba-tiba muncul dan mulai menggonggong ke Gary. Gary yang takut langsung kabur ke dalam rumah untuk mencari senapan buat nembak si Cujo. Namun, Cujo berhasil menerobos pintu kawat dan langsung menyerang Gary hingga tewas. Sementara itu, Joy sedang membantu istri dan anaknya mengemas barang sebelum berangkat ke Connecticut. Setelah istri dan anaknya berangkat, Joy memanggil Cujo. Namun, Cujo nggak muncul. Joy menuangkan sekarung makanan anjing di wadah untuk persiapan makan selama Joy dan keluarganya pergi. Joy nyamper Gary buat pergi ke Boston. Namun, rumahnya sepi. Karena nggak ada yang nyaut, Joy masuk ke dalam rumah dan kaget saat melihat Gary sudah tergeletak di lantai dalam kondisi mengenaskan. Lehernya digigit oleh Cujo. Joy mencoba menelpon polisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Tapi Cujo tiba-tiba muncul dan menggonggong. Joy pun bernasib sama dengan Gary. Keduanya tewas digigit oleh anjing peliharaan Joy. Donna dan Ted menuju rumah Joy buat nyervis mobilnya yang rusak. Mobilnya hampir saja mogok di tengah jalan, tapi akhirnya mereka berhasil sampai ke rumah Joy. Kondisi rumah sangat sepi. Donna pun keluar dari mobil sambil manggilin keluarga Joy. Namun, nggak ada yang nyaut sama sekali. Ted memanggil ibunya. Seatbeltnya nyangkut dan gak bisa dilepas. Donna membantu Ted buat ngelepas seatbelt. Tapi tiba-tiba... Ted berteriak histeris. Ketakutan melihat Cujo yang berlumuran darah berusaha menyerang. Donna langsung nutup kaca mobil buat ngusir si Cujo. Cujo pun langsung berlari ke arah pintu di samping Donna yang masih terbuka. Untungnya Donna berhasil menutup pintunya sebelum Cujo menyerang. Mereka kini terjebak di mobil mogok bersama anjing gila yang haus darah. Beberapa jam kemudian, Ted menyuruh ibunya untuk mencoba menyalakan mesin mobil. Donna bilang baterainya sudah lemah dan gak mungkin bisa nyala. Tapi Ted tetap memaksa. Dan betul saja, mobilnya berhasil nyala. Donna senang dan langsung tancap gas. Namun, baru jalan beberapa meter, mobilnya mati lagi. Malamnya, Ted kebelet kencing. Donna memberanikan diri buat membuka pintu mobil supaya Ted bisa kencing. Vic menelpon ke rumahnya buat mastiin kalau Ted nggak ngambek karena monster di kamarnya. Tapi nggak ada yang ngangkat. Vic pun kembali curiga. Takut kalau Donna selingkuh lagi sama Steve. Kembali ke bengkel, telepon di rumah Joy juga berdering. Suara telepon membuat Cujo marah. Cujo berlari ke arah rumah dan berhasil memecahkan kaca pintu. Donna merasa senang karena dia memiliki harapan untuk bisa menelepon orang dan meminta bantuan. Namun di sisi lain ada Cujo yang terus mengintai mereka di mobil. Paginya, Vic kembali menelpon Donna.
tapi tetap nggak ada yang ngangkat. Donna mulai bercucuran keringat karena kepanasan di dalam mobil mogok di siang bolong. Ted juga kehausan, namun Donna ngelarang Ted buat minum air yang ada di botol. Mereka harus berhemat supaya nggak dehidrasi. Donna pun memikirkan gimana caranya dia bisa ke rumah Joey buat minta bantuan. Pandangannya tertuju pada tongkat baseball. Donna bakal pakai tongkat itu buat ngehajar si Cujo kalau terpaksa harus berkelahi dengan anjing gila. Telepon rumah Joey kembali berdering. Kali ini Cujo nggak ngedatengin arah suara, tapi malah ngamuk dan nyeruduk mobil Donna sampai handle pintunya patah. Vic pun mencoba kembali menelpon ke rumahnya, namun tetap saja nggak diangkat. Kecurigaan Vic sudah tak terbendung. Vic memutuskan untuk pulang dan mempercayakan proyek iklannya ke rekan kerjanya. Kenyataannya, Donna bukan lagi senang-senang sama si Steve, melainkan bertahan hidup ngelawan anjing gila. Ted sudah lemas karena dehidrasi. Donna nggak kuat ngelihat anak semata wayangnya menderita dan memutuskan untuk keluar dari mobil mencari bantuan. Donna ngelihat ke kolong mobil untuk memastikan Cujo nggak ada di situ. Namun, Cujo malah menyerang Donna dari belakang. Pertarungan antara seorang ibu dan seekor anjing gila tak terelakkan. Untungnya, Donna berhasil selamat meski menderita beberapa luka gigitan di paha dan lengan. Malam kedua di mobil mogok, Donna merintih kesakitan karena luka gigitan. Cujo tidur di kap mobil malam itu. Donna merasa trauma dan kini harus tidur berhadapan dengan anjing gila yang menyerangnya. Keesokan harinya, Ted nyaris mati lemas karena dehidrasi. Donna berusaha menyadarkan Ted agar dia tetap bernafas. Sementara itu, Steve masih penasaran dengan apem gratisan si Donna. Dia kembali mengunjungi rumah Vic tapi nggak ada orang. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Steve untuk merusak kamar dan foto keluarga Vic. Nggak berselang lama, Vic tiba di rumah. Vic kaget melihat kondisi rumah yang berantakan dan langsung melapor ke polisi. Vic meminta polisi buat menangkap si Steve dan menduga istrinya juga diculik. Salah seorang polisi nanyain di mana mobil istrinya. Kalau memang diculik, kenapa mobil istrinya nggak ada di rumah? This was Kem who did this. He grabbed your wife and shot your wife's car. It's in the shop at Camber. Untuk memastikan, seorang polisi mendatangi bengkel milik Joy. Setibanya di bengkel, polisi ngelihat mobil Donna terparkir, tapi nggak ada orang di dalamnya. Padahal Donna dan Ted lagi tiduran karena kelelahan. Ketika polisi itu hendak melapor ke kantor, Cujo tiba-tiba datang menyerang polisi tersebut. Pistol milik Pak Polisi jatuh, sementara Pak Polisi lari ke gudang. Cujo terus mengejar polisi meski polisi berusaha naik ke balok. Dan akhirnya polisi itu juga tewas digigit oleh Cujo. Di rumah, Vic mendapat laporan dari detektif yang menangani laporannya. Detektif bilang polisi berhasil menangkap Steve dan Steve sudah mengakui perbuatannya merusak rumah si Vic. Namun, istri dan anaknya nggak ada di sana. Detektif juga bilang kalau sampai detik ini, polisi yang ditugaskan ngecek ke bengkel belum ngasih laporan apa-apa. Vic menduga ada sesuatu yang nggak beres. Dia pun langsung pergi ke bengkel buat ngecek sendiri istri dan anaknya. Sementara itu, Ted sudah nggak bergerak lagi. Donna ngecek denyut nadinya Ted. Masih ada harapan meski sangat kecil. Donna akhirnya memberanikan diri untuk keluar dari mobil buat mencari bantuan. Cujo yang sudah lama menunggu Donna keluar langsung menyerangnya. Donna memungut tongkat baseball yang dilihatnya tempo hari dan langsung memukul si Cujo berkali-kali. Anehnya, Cujo kuat banget. Atau malah si Donna yang gak bertenaga karena dehidrasi. Tongkat baseballnya pun patah. Dan di saat yang bersamaan, Donna terjatuh. Cujo langsung menyerang Donna dan patahan tongkat mengenai dada si Cujo. Cujo pun langsung pingsan. Donna segera mengambil senapan milik Pak Polisi. Tapi dia nggak menembak si Cujo. Dia harus menyelamatkan Ted sebelum terlambat. Sialnya, handle pintu di mobilnya sudah rusak. Donna langsung memecahkan kaca belakang mobilnya pakai pistol dan langsung menggendong Ted ke dalam rumah.
Donna langsung ngebasahin badan Ted buat ngehilangin dehidrasi. Dia juga meminumkan air ke mulut anaknya, namun Ted masih belum sadar. Donna lalu melakukan upaya terakhir dengan memberikan nafas buatan. Beberapa kali dicoba, dan akhirnya Ted siuman. Di saat yang bersamaan, Cujo masuk ke rumah dan bersiap untuk menyerang Donna dan Ted. Donna langsung mengambil senapan dan menembak si anjing gila tepat di kepala. Vic tiba di bengkel. Donna keluar dari rumah Joy sambil menggendong anaknya. Vic langsung menghampiri istrinya dan menggendong anaknya. Dan film pun berakhir. Film Cujo merupakan film adaptasi dari novel terkenal karya Stephen King. Premis ceritanya sederhana, tentang keluarga yang berantakan karena selingkuh. Sialnya, saat suami krisis kepercayaan karena perselingkuhan, si istri dan anak harus terjebak di mobil mogok dan nggak bisa lari kemana-mana karena ada anjing yang terkena rabies setelah digigit oleh kelelawar. Dari film ini kita belajar beberapa hal. Pertama, jangan pernah selingkuh karena karmanya bisa menimpa siapa saja, termasuk anaknya yang harus ikutan menderita. Joey juga kena karma karena dia berniat selingkuh dengan wanita penghibur di Boston selama istrinya lagi pergi ngunjungin saudara perempuannya. Semoga kita semua dijauhkan dari musibah apapun bentuknya. Gue ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir dan sampai jumpa di alur cerita film lainnya. Bye-bye.